dan rekan saya gunakan coklat tempe, yang dimana saya akan membahas value proposition, customer relationship, customer segment, dan channel. Di value proposition, kami menawarkan kombinasi unik dari coklat dan tempe, yaitu rasa gurih dari tempenya dan rasa coklat dari dark coklatnya. Kita menggunakan dark coklat kebetulan. Nah, jadi teknik mengolah tempenya itu kita tidak langsung digoreng, kita menggunakan oven. Jadi tempenya di oven terlebih dahulu, lalu akan dikeringkan dan nanti akan dicampurkan dengan lelehan dark coklat yang nantinya bakalan dicetak dan didesain secara seestetik mungkin. Lalu kita juga menggunakan tempe yang menggunakan bahan organik serta dark coklat yang premium tanpa pengawet. Lalu untuk produk kita juga menawarkan produk yang tinggi protein, yaitu didapat dari tempenya tersebut dan rendah gula karena menggunakan dark coklat. Kita juga menggunakan desain seestetik mungkin untuk menarik para audiens. Bukan hanya rasanya saja yang unik, tetapi juga dari segi packagingnya kita juga memperhatikan itu. Untuk produk ini itu bisa dipesan sebagai hampers atau kado seperti Valentine, Hari Ibu, seperti itu. Lanjut di customer segment, itu kita memberikan penawaran seperti respon yang cepat melalui DM, Instagram, DM TikTok, atau via WhatsApp. Kita juga memiliki program loyalitas yang dimana program ini itu berbentuk poin-poin. Nah, jadi poin-poin di sini yang dimaksud adalah semisal customer membeli untuk pertama kali, nanti akan dikasihkan stempel card yang nantinya akan ada beberapa kolom yang nantinya kalau customer kembali membeli, kami akan menstempel kolom tersebut. Jika kolom tersebut sudah penuh, nanti customer akan mendapatkan free dari kita berupa satu produk coklat tempe atau hadiah yang lain. Nah, kita juga memberikan tester, jadi tidak bisa langsung disebut tester, tapi kita menyebutnya surprising box. Nah, bedanya di sini adalah nanti kita akan membuat campaign tersebut itu dengan cara customer harus memberikan review atau memberikan ulasan. Ketika customer sudah memberikan itu, kita akan memberikan feedback, yaitu berupa free juga coklat tanpa minimum pembelian serta giveaway yang lainnya. Nah, di customer segment kita lebih juru kepada generasi Z. Seperti yang kita tahu, generasi Z adalah generasi yang suka serba cepat dan bisa dikatakan FOMO ya. Jadi kita menargetkan segmen di generasi Z, yaitu usia 15 tahun sampai 25 tahun, yang dimana ada remaja, ada pekerja muda yang suka hal-hal unik dan memperhatikan cemilan yang sehat, serta mahasiswa. Lalu kita juga menawarkan ke pasar oleh-oleh khas daerah. Jadi kita nanti usaha agar produk ini bisa dijadikan untuk oleh-oleh. Lalu di sini ada channel kita itu kayak customer bisa langsung datang ke rumah atau sistemnya itu toko online menggunakan Shopee Food, menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, atau kita juga mengikuti booth pada acara atau event-event yang ada di kampus seperti itu, karena kan kita juga menggunakan customer segmennya pada mahasiswa juga gitu. Penjualan langsung juga bisa. Dan kita juga berkolaborasi dengan influencer. Seperti yang kita tahu, jangkauan influencer itu lebih luas. Jadi dengan cara kita berkolaborasi dengan influencer, produk kita itu semakin dikenal oleh calon customer kita. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ari. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian key activity, yang dimana ada produksi dan pengembangan rasa baru. Jadi di sini produksi ini akan kita lakukan di setiap harinya, mulai dari pengolahan tempe, pelapisan coklat, hingga proses pengemasan dalam desainnya. Semua ini nantinya akan dijelaskan oleh tim produksi kami dengan bantuan mesin pencetak coklat
dan juga alat pengolahan tempe mini. Terus yang kedua ada kegiatan branding dan kampanye di media sosial. Di sini kami akan selalu aktif mempromosikan produk ini melalui platform digital seperti Instagram dan juga TikTok agar brand coklat Saibens kami semakin dikenal luas oleh anak muda. Selanjutnya ada quality control dan pengemasan yang memastikan kualitas bahan baku selalu terjaga, mulai dari tempe organik hingga coklat yang premium, serta memastikan kemasan kita yang higienis, menarik, dan aman sampai ke tangan konsumen. Ada promosi kalau kolaborasi dengan UMKM dan kreator konten. Di sini kami ini membangun kolaborasi dengan UMKM lain atau para influencer lain untuk memperluas jaringan pemasaran kita. Dan yang terakhir itu ada riset pasar dan tren makanan unik. Di sini kami melakukan riset pasar untuk mempelajari tren-tren kuliner yang kekinian sehingga produksi kami tetap relevan dengan selera pasar dan terus inovasi. Ada di bagian key partner. Nah, semua aktivitas tadi tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan para mitra utama. Nah, di sini kami berdua menjalin hubungan kerjasama dengan petani tempe lokal dan juga pemasok coklat untuk memastikan bahan baku yang berkualitas tinggi. Selain itu, di bagian distribusi kami juga bekerja sama dengan jasa kurir cepat agar produk kita sampai ke tangan para konsumen biar lebih aman. Terus ada juga influencer kuliner lokal yang dimana kita akan berkolaborasi dengan influencer dan juga desainer kemasan untuk mendukung branding dan penyebaran produksi secara visual. Dan di sisi lain supaya pembayaran lebih mudah, kami juga memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Shopify, juga Tokopedia, dan serta sistem pembayaran digital seperti QRIS. Ada sumber daya utama kami, yaitu sumber utama kita berdua ini adalah tim produksi dan juga tim pengemasan, dan ada juga mesin pengolahan tempe dan mesin pencetakan coklat. Nah, di sisi lain kami juga bergantung kepada bahan baku pilihan yaitu tempe dan juga coklat lokal yang berkualitas sebagai fondasi utama kami. Nah, di luar produksi, kita juga mengandalkan sumber daya kreatif seperti tim marketing dan juga desainer. Yang dimaksud ini kayak desain kemasan itu loh. Nah, untuk memperkuat visual produk dan daya tarik di media sosial nantinya. Empat itu ada cost struktur. Dari segi pengeluaran, biaya utama kami ini berasal dari pembelian bahan baku seperti tempe dan coklat tadi. Nah, selain itu, kami juga memiliki biaya produksi dan pengemasan, termasuk alat produksi. Kami ini mengalokasikan gaji untuk tim, biaya promosi digital seperti iklan dan kerjasama influencer, dan operasional harian juga, dan serta dana untuk riset produk dan logistik pengiriman. Karena kecepatan dan kualitas pengiriman ini jadi bagian penting dari pengalaman para pelanggan agar dia tidak kecewa. 5. Ada revenue stream yang dimana sumber utama pendapatan berasal dari penjualan coklat tempe reguler yang tersedia setiap harinya nanti. Kemudian juga kita juga menghadirkan edisi terbatas yang hanya muncul di momen-momen khusus seperti hari-hari besar nasional kayak Valentine dan juga Natal. Nah, untuk meningkatkan
Nah, ini tuh untuk meningkatkan eksekutif produk kita. Nah, dan selain itu, kami juga menjual dalam bentuk paket hampers dan gift box. Nah, yang dimana yang cocok untuk hadiah atau momen-momen spesial para konsumen nanti. Dan ada juga yang terakhir, pendapatan tambahan datang dari kolaborasi dengan brand lain atau influencer seperti produk bundling edisi spesial yang membuat produk ini jadi semakin menarik dan juga punya nilai tambah tersendirinya. Demikian dari presentasi dari saya dan rekan saya Vibi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.